Metro Jaya. Kembali kita akan mengadakan ibadah secara online di Minggu Paskah pada hari ini 12 April 2020. Tema kita adalah Sudah Menang, yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58. Diharapkan melalui ibadah kita pada hari ini, maka umat merayakan kemenangan Kristus atas dosa dan atas kematian serta kuasa kegelapan. Kita akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Iren M. Teteleta. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Ada rasa getir dalam berita itu karena tak mampu menyelesaikan niat memuliakan tubuh Tuhan. Terbersit juga kebingungan karena tak lagi tahu harus berbuat apa. Semua serba mengambang. Namun itu tidak berlangsung lama. Maria pula lah yang akhirnya dengan tegas berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan, karena kebangkitannya membaharui hidup kita. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering memperingati Paskah. Namun apakah semua Paskah yang telah kita peringati sudah mengubah kita? Sudahkah kita hidup dalam pengharapan dan janji Tuhan, serta percaya pada kebangkitan Kristus? Atau apakah kita masih hidup seperti para murid yang masih berkumpul di balik pintu yang terkunci karena takut, masih menangis dan berduka atas kematian Yesus? Hari ini Tuhan memberi kesempatan baru kepada kita. Ia mau berjumpa dengan kita. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di hadapan Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku dosa-dosaku di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus, bersyukur karena dosaku, ku memohon kerinduanku di hadapan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap saudara yang telah mengaku dosa di pagi ini, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Mika pasal yang ke-7 ayat 10, yang demikian firman Tuhan. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Dengan demikian, bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baru seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Demikian bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita,
Karena itu, mereka yang telah ditebus dan diampuni dosanya dapat menyatakan imannya kepada dunia dengan berdiri dan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur untuk pagi yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, ketika kami umat-Mu boleh merayakan peristiwa kebangkitan Kristus, perayaan Paskah. Dan saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini memerdekakan kami. Kami mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari Paskah ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya akan bacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini.
1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50 sampai 58, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus yang bangkit. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kemenangan itu tentunya tidak pernah bisa datang begitu saja dengan mudah. Tetapi sebuah kemenangan butuh perjuangan, butuh latihan, bahkan juga butuh sebuah mental yang kuat. Saya kasih contoh sederhana, ya. Seorang anak yang menempuh pendidikan, dia akan lulus dengan baik kalau dia melatih dirinya untuk belajar keras, dia melatih dirinya untuk mengerti dengan baik setiap hal yang disampaikan oleh guru. Maka dia akan mengalami kemenangan, menyelesaikan studinya dengan baik. Bahkan yang paling utama, mentalnya tidak menyerah dalam setiap tantangan yang dihadapi. Begitu juga dengan seorang atlet, kalau dia mau menang, maka yang harus dia lakukan adalah melatih diri di bidang olahraga yang dia tekuni, dan latihan yang baik, mental yang kuat, itu akan membuat dia juga mengalami kemenangan dalam setiap perjuangan yang ia hadapi. Bapak Ibu Saudara, perayaan Paskah itu identik dengan perayaan akan kemenangan Kristus. Kemenangan yang diperoleh Kristus juga bukan kemenangan yang instan, melainkan sebuah kemenangan yang juga dilalui dengan proses yang luar biasa dan cukup panjang. 33,5 tahun Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini dan menjalani sebuah proses kehidupan yang di dalamnya ada perjuangan yang Yesus lakukan untuk menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Dan kita tahu saudara, 3,5 tahun bersama 12 orang murid, Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat lain, satu desa ke desa lain, kota ke kota, hanya untuk melakukan pekerjaan Bapa. Mengajarkan manusia bagaimana membangun relasi dengan Allah sebagai bagian dari prioritas hidupnya. Bahkan Yesus juga membebaskan orang-orang yang terikat dengan dosa. Dan yang utama yang baru kita renungkan dalam perayaan Jumat Agung, Yesus juga mengendalikan diri di bawah tekanan yang sangat berat.
sampai pada penganiayaan terhadap dirinya. Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat bagaimana Yesus menjalani proses panjang dari perjuangan hidup sampai ia mengalami kemenangan. Bahkan ketika dia menjalani penderitaan, saudara, di mata manusia mungkin terlihat Yesus kalah bertempur ketika dia berada di atas kayu salib. Iblis mungkin bersukacita ketika mendengar suara atau bunyi palu yang menancap ke tubuh Kristus, ke tangan dan kakinya. Namun ia lupa bahwa paku yang ditancapkan di tubuh Kristus itu sedang memaku surat hutang dosa manusia yang saat itu dibayar lunas oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Maka ketika di atas kayu salib Yesus berkata, tetelestai, atau sudah selesai. Artinya apa, saudara? Penebusan atas dosa manusia sudah selesai sekali untuk selama-lamanya. Penebusan itu komplit, sempurna dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan oleh karyanya, kuasa kemenangannya atas maut, saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus juga mengalami kemenangan itu. Seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam perikop pembacaan kita. Ketika Paulus katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, Paulus menjelaskan dengan sangat baik, dengan memberikan pengandaian tentang sengat. Kita mungkin tahu ya, dan saya pernah jelaskan ya, cara kerja lebah dalam ketika ia menancapkan sengat di tubuh kita. Sengatnya itu seperti jarum. Setiap kali lebah menyengat kita, sengatnya itu akan tertinggal di tubuh kita, dan itu yang membuat kita mengalami radang infeksi, bahkan juga itu bisa berbahaya bagi tubuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibaratnya sengat maut ialah dosa. Maka dahulu sebelum kedatangan Kristus, dosa tertanam dalam tubuh manusia, dalam hidup setiap kita orang percaya. Makanya saudara, kita lihat kecenderungan kita adalah melakukan dosa, dan itu mengantarkan kita kepada kematian yang kekal. Namun ayat 57 Paulus katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ini menjadi berita Paskah bagi kita. Berita kemenangan itu. Bahwa kemenangan Kristus di atas kayu salib membebaskan kita dari sengat maut, dari dosa. Sengat itu dicabut dan kita mengalami kemenangan. Artinya tidak ada lagi perjalanan manusia menuju kematian kekal, selain berjalan menuju kehidupan yang kekal. Namun saudara, kita tahu kebenaran ini, kita mengimani, kita percaya. Tapi terkadang yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak punya mental pemenang. Saudara, orang percaya masih merasa bahwa sengat itu masih ada dan menyakitkan bagi hidupnya. Sehingga seringkali yang terjadi, begitu hadapi masalah, kita lebih mudah jatuh dalam dosa. Kita lebih mudah menerima tawaran kegelapan, kalah dan iblis menang atas hidup kita. Malah Tuhan yang sudah berikan kemenangan bagi kita, kita persalahkan. Makanya terkadang kita dengar orang bilang, aduh Tuhan, kenapa saya alami seperti ini? Tuhan tidak sayang sama saya. Orang curiga kepada Tuhan dengan setiap persoalan yang ia hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita melatih diri kita menjadi seorang pemenang, bahkan kita punya mental seperti seorang pemenang. Maka yang harus kita lakukan adalah punya cara pandang yang benar, bahwa saya adalah seorang pemenang. Maka firman Tuhan dalam ayat 58 menyatakan kepada kita, karena itu, karena apa? Karena kita telah diberikan kemenangan oleh Tuhan,
Maka dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena kita adalah pemenang, maka firman Tuhan katakan yang harus kita lakukan adalah berdiri teguh, jangan goyah, kemudian giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah. Apa artinya? Saudara, kata teguh dalam bahasa aslinya berarti setia. Orang yang setia adalah orang yang punya komitmen. Orang yang punya komitmen adalah orang yang punya visi dalam hidupnya. Dan itu secara jelas kita lihat di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketika diutus masuk ke dalam dunia punya komitmen yang kuat. Tidak sekedar melakukan apa yang menjadi perintah Bapa, tapi semua dilakukan dengan dasar visi yang telah ia terima. Dan dia melakukan misi Bapa itu bagi kehidupan dunia. Komitmen Yesus tidak pernah goyah, meskipun ia harus menghadapi resiko besar, menghadapi penderitaan dan juga penganiayaan dalam hidupnya. Dan ini yang menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk kita tetap setia, jangan goyah dalam menghadapi berbagai pencobaan, tantangan dalam kehidupan. Kenapa? Kembali lagi cara pandang kita. Karena kita adalah pemenang. Tuhan Yesus telah berikan itu bagi kehidupan kita. Bahkan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma 8 ayat 37, dia katakan bahkan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Maka Bapak Ibu Saudara, bagian ini harus menjadi satu hal yang memerdekakan seluruh bagian kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, apakah itu ketika kita menghadapi sakit penyakit, percayalah, punya mental pemenang bahwa saya punya Allah yang sanggup menyembuhkan. Kita sembuh di dalam nama Yesus. Meskipun saudara, kita masih divonis tubuh jasmani kita tetap lemah. Tetapi yang terutama adalah ketika kita percaya kepada Kristus, maka hal pertama yang kita alami adalah kesembuhan pada batin kita, roh kita. Sehingga kita tetap percaya bahwa meskipun kita masih diberi kesempatan menghadapi perjuangan terhadap sakit penyakit, tapi Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Itulah mental seorang pemenang. Pola pikir pemenang inilah Bapak Ibu Saudara yang membuat kita tidak terjebak dalam situasi yang ada. Dengan kata lain, iman kita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Hari ini saya mau katakan bagi mereka yang sedang berjuang di dalam sakit penyakit, ya, saudara sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika itu menjadi bagian dari cara berpikir kita, kita menang. Bapak Ibu Saudara, ataupun ketika kita mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan kita keluarga, masalah-masalah yang tidak terselesaikan, konflik-konflik yang terjadi antara suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Jadikan keluarga kita sebagai keluarga pemenang. Ketika kita mampu untuk tetap menyatukan hati, menang atas setiap persoalan, mengambil langkah untuk meninggalkan keegoisan kita, dan kita akan mengalami setiap kemenangan. Iblis tidak berkuasa mengobrak-abrik kehidupan keluarga kita. Bahkan yang paling luar biasa, ketika Bapak Ibu dan saya sedang diperhadapkan pada situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Kita tidak bisa leluasa melakukan aktivitas kita. Kita harus berdiam diri. Bahkan ada
Di antara kita yang juga merasakan ketidakpuasan ketika kita tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah, semua gerak-gerik kita terbatas. Ada juga orang-orang yang mengalami dampak dari situasi ini ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi keluarga, usaha yang atau pekerjaan yang tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Saudara, hari ini saya mau katakan bagi kita, berita Paskah memberitakan bagi kita bahwa maut saja sanggup Yesus kalahkan. Apalagi urusan makan, minum, pakai saudara. Karena Yesus telah berjanji bagi kita. Karena Tuhan Yesus pernah katakan bagi kita di dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32, ketika Yesus katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Oleh karena itu di saat-saat ketika kita merasa tidak berdaya, Tuhan menyatakan kuasanya bagi kehidupan kita. Dan yang Tuhan minta dari kita adalah mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Itulah artinya berdiri teguh, jangan goyah di tengah situasi apapun yang Bapak, Ibu, dan saya hadapi. Dan yang kedua, mental seorang pemenang adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, giat merupakan sebuah aktivitas. Dalam bahasa aslinya giat berarti aktivitas dalam pengertian setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, artinya pekerjaan Tuhan dimanapun, kapanpun harus ditandai dengan sebuah semangat. Apakah itu pekerjaan Tuhan? Ya. Pekerjaan Tuhan tidak hanya bicara segala hal yang dibatasi tembok gereja. Tapi pekerjaan Tuhan adalah semua hal yang kita kerjakan yang mendatangkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, maka hari demi hari kita akan terlatih untuk punya cara pandang seorang pemenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah menang. Dan kemenangan Kristus adalah kemenangan bagi setiap kita pribadi dan juga bagi keluarga kita. Iblis tidak lagi punya kuasa apapun atas hidup kita. Dia sudah kalah. Itu harus jadi bagian dari hal yang terus-menerus kita ingat dan membuat kita menjadi seorang yang terus punya mental seorang pemenang. Oleh karena itu, marilah kita berdiri teguh dan tidak goyah menghadapi apapun persoalan yang Bapak, Ibu, dan saya sedang hadapi sampai dengan hari ini. Dan firman Tuhan katakan, teruslah giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena di dalam melakukan itu semua, tidak ada hal yang kita lakukan sia-sia. Firman Tuhan katakan, apapun yang kita lakukan, tidak ada hal sia-sia. Tapi berkat Tuhan itu berjalan mengiringi seluruh langkah kehidupan kita. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara, di perayaan Paskah tahun ini kita berkomitmen bersama untuk kita terus mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, saudara dan saya akan mengalami kemenangan abadi bersama dengan Tuhan. Selamat merayakan Paskah, selamat merayakan hari kemenangan. Alamilah kemenangan-kemenangan dari Allah di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani dan percaya
menyertai kami, menuntun langkah kehidupan kami. Bahkan yang hari ini juga Tuhan memberikan pengertian-pengertian baru kepada kami. Bagaimana kami harus hidup benar di hadapan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dalam peristiwa Paskah ini. Kami percaya sungguh ya Tuhan, Engkau Allah yang melindungi menyertai kami sampai dengan hari ini. Maka ketika setiap kami dari dalam keluarga kami masing-masing, kami menaikkan syukur kami atas apa yang kami boleh lalui hari ini, ketika kami diizinkan untuk merayakan Paskah Kristus, hari kebangkitan Yesus yang memberikan kemenangan bagi kami. Maka biarlah Tuhan segala ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami menyatukan hati kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus ya Bapa bagi gerejamu GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan, tetap izinkan kami untuk kami menyatukan hati kami beribadah pada Tuhan meskipun melalui media ini Tuhan. Kami percaya kami disatukan hati dan roh kami untuk kami datang kepada Tuhan. Maka Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga yang hari ini berkumpul bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun ya Tuhan pergumulan yang kami hadapi sampai dengan hari ini, kami tetap mengimani dan percaya Engkau Allah yang ada bersama dengan kami. Maka Tuhan kami juga berdoa bagi mereka yang terus bergumul dalam kelemahan tubuh jasmani. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhat, Bapak Pendeta Octavianus Latue, Ibu Christine Hutagalung Borotobing, Bapak Peter Simanjuntak, bahkan juga mereka yang berada dalam proses pemulihan dari pemulihan kesehatannya. Berdoa bagi Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Borumarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Omalisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Ibu Linda Simatau, Diaken Ibu Elizabeth Rini, anak Hans Budi Harja, bahkan juga Ibu Christine Lokolo dan Abang Robert Hutagalung. Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui pergumulan sakit penyakit saudara-saudara kami. Kami imani firman Tuhan hari ini, bahwa saudara-saudara kami sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka masih terus berjuang dalam proses pengobatan, kekuatan Tuhan berikan, sehingga mereka tetap memandang kepada Tuhan, dan percaya akan kuasa kesembuhan yang Tuhan alirkan bagi tubuh jasmaninya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Berdoa bagi Ibu Fania Tamburian, Bapak Winfried Nainggolan, Bapak Heri Triyono, Adik Felix Manalu, Ibu Elita Sagala, Saudara Desi Anggreni Munte, Ibu Emma Silaban, Adik Rafa Aridan Sitorus, Bapak Asbet Predi Siahaan, dan Ibu Ratna Situmorang. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka boleh menyadari bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga masih terus bergumul di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami. Dengan segala hal yang sedang terjadi, kami tetap mengimani dan percaya Engkau Allah yang terus melindungi, memberkati setiap anak-anak Tuhan. Maka berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, dengan semua jajaran dari eselon yang tertinggi sampai terendah sekalipun. Sehingga apapun keputusan kebijakan yang diambil, kami percaya itu semua bagi pemulihan bangsa ini. Dan biarlah Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mengeluarkan kami dari setiap konflik yang ada, dari setiap persoalan, bahkan termasuk pandemi virus corona yang masih kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan juga Tuhan, semua jemaat Tuhan GKO secara sinodal dalam perayaan Paskah tahun ini. Biarlah Tuhan ada damai sejahtera Allah yang mengalir. Firman Tuhan yang diberitakan itu menguatkan, memberkati setiap jemaat Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, para
pendeta, para penatua, ketika mereka mempersiapkan ibadah secara online, berkat Tuhan menyertai. Bahkan semua orang yang mendukung dalam proses sehingga ibadah ini boleh berlangsung. Berkat Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami di pagi hari ini. Kami mohon ampun Tuhan atas salah dan dosa kami. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan iman, sukacita, dan sukarela, dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, "Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan." Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup saudara. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas dan panggilan kita sebagai gereja, dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah memberikan kepada kita kemenangan dalam menghadapi setiap tantangan dalam dunia ini. Kita akan menaikkan pujian Kidung Keesaan 736, bait 1 dan 2, Allah Mengutus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha pengasih, Maha tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangan-Nya. Dan hidupku berarti karena hidup-Nya. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku. Maut ditaklukkan, hidup abadi
yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, kiranya menyediakan segala sesuatu yang diperlukan agar saudara dapat melakukan kehendak-Nya, dan berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya.